Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farada Valentino dengan NIM maksud C222048. Di sini saya membuat video untuk memberikan penjelasan mengenai penyelesaian dari soal saya sebanyak 5 buah guna untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah persamaan diferensial. Mungkin langsung saja untuk berikutnya, yaitu penjelasan dari saya mengenai penyelesaian dari soal. Oke, kalau begitu langsung saja untuk penjelasan mengenai soal nomor 1. Di sini saya membuat soal, yaitu tentukan apakah persamaan x pangkat 4 ditambah y pangkat 4 dx ditambah 4xy pangkat 3 dy sama dengan 0 berikut termasuk persamaan diferensial eksak atau non eksak. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya di sini untuk sebelumnya kita harus mengetahui ada syarat persamaan diferensial eksak, yaitu do m adalah x, y per do y sama dengan do n adalah x, y per do x. Kemudian untuk diketahui do m x, y sama dengan x pangkat 4 ditambah y pangkat 4 di sini, dan juga do n x, y nya sama dengan 4x y pangkat 3 dari sini. Kemudian kita masukkan ke syarat PD eksaknya begini. Do m x, y yaitu x pangkat 4 ditambah y pangkat 4 itu diturunkan do y nya menjadi 4 diturunkan terhadap x, maka itu adalah 4y pangkat 3. Diturunkan terhadap y, maka x nya itu menjadi konstanta, maka y nya diturunkan menjadi 4y pangkat 3. Begitu juga untuk do n x, y diturunkan terhadap x, maka do n x, y nya kan 4x y pangkat 3. Kalau diturunkan terhadap x itu sama dengan 1. Kalau diturunkan maka menjadi 4y pangkat 3. Nah, ini adalah sama, hasilnya 4y pangkat 3 sama dengan 4y pangkat 3. Maka persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial eksak karena sesuai dengan syaratnya harus sama, diturunkan terhadap y nya dan juga diturunkan terhadap x nya. Kemudian lanjut untuk penyelesaian nomor 2. Di sini saya memberikan soal tentukan apakah persamaan x kurang 2 y pangkat 6 dx dikurang x pangkat 3 y dikali y pangkat 4 dikurang 4 dy sama dengan 0 merupakan persamaan separabel. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita harus mengetahui syarat persamaan diferensial separabel dulu, yaitu ada fx besar per fx kecil dx kurang lebih gy kecil per gy besar dy sama dengan 0. Maka kita tentukan dulu fx besar, fx kecil, gy besarnya dengan cara seperti ini. Di sini ada fx besarnya itu x kurang 2, gy besarnya itu y pangkat 6 dx dikurang x pangkat 3 itu menjadi f kecil x, dan juga y pangkat 4 dikurang 4 nya itu menjadi gy kecil. Maka kita masukkan yang fx gy fx gy nya ini ke syaratnya, maka menjadi seperti ini. X kurang 2 per x pangkat 3 dx dikurang y pangkat 4 dikurang 4 per y pangkat 6 dy sama dengan 0. Nah, di sini langsung setelah kita mendapatkan seperti ini, langsung kita integralkan menjadi integral x pangkat min 2 dikurang 2x pangkat min 3. Karena x pangkat 3 itu diindahkan ke atas, kita kalikan terhadap dua bilangan ini menjadi seperti ini. Juga integral dari dikurang integral dari y pangkat min 2 dikurang 4y pangkat min 6 didapat dari y pangkat 6 ini dinaikkan ke atas, dy sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 1 per faktor di integral, yaitu a dikali x pangkat n sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1. Begini konsepnya, begini. Dan kita mendapatkan hasil min x ditambah min x pangkat min 1 ditambah x pangkat min 2 ditambah y pangkat min 1 ditambah 4 per 5 y pangkat min 5 sama dengan 0. Maka ini akan menjadi min 1 per x ditambah 1 per x kuadrat ditambah 1 per y ditambah 4 per 5 y pangkat 5 sama dengan konstanta. Oke, baik, langsung saja kita lanjut untuk penyelesaian soal dari nomor 3, yaitu tentukan solusi persamaan diferensial homogen order 2 dengan koefisien konstan berikut. A yaitu 2y double aksen ditambah 4y aksen ditambah 6y sama dengan 0, dan yang B nya yaitu y double aksen dikurang 2y aksen dikurang 8y sama dengan 0. Untuk penyelesaian yang A, bagian A yaitu 2y double aksen ditambah 4y aksen ditambah 6y sama dengan 0, kita dapat misalkan itu menjadikan persamaan 2r kuadrat ditambah 4r ditambah 6 sama dengan 0. Kita dapat
ini R-nya itu dari mana? Dari sini. Oke, kalau gitu lanjut, kita langsung faktorkan persamaan dua kuadrat ini menjadi 2R tambah 2 dan R kurang 3. Kita dapatkan R1 nya itu sama dengan 1 dan R2 itu sama dengan 3. Nah, karena R1 tidak sama dengan R2, maka itu menjadi akar real dan berbeda. Solusi dari akar real dan berbeda ini, solusi persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan C1E pangkat R1X ditambah C2E pangkat R2X. Nah, kita masukkan nilai R1 dan juga R2-nya kepada solusi persamaan diferensialnya, maka akan menjadi Y sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 3X. Begitu juga dengan yang bagian B, yaitu Y double aksen dikurang 2Y aksen dikurang 8Y sama dengan 0. Kita misalkan jadi persamaan R kuadrat dikurang 2R dikurang 8 sama dengan 0, didapatkan dari yang ini kalau bagian R-nya. Kemudian persamaan persamaan kuadrat ini kita faktorkan menjadi R tambah 2 dan juga R kurang 4 sama dengan 0. R1 nya itu kita dapatkan min 2 dan R2 nya itu kita dapatkan adalah hasilnya 4. Nah, karena R1 nya tidak sama dengan R2, maka ini termasuk akar real dan juga berbeda. Maka solusi persamaan diferensialnya itu menjadi Y sama dengan C1E pangkat R1X ditambah C2E pangkat R2X. Dan untuk Y nya kita masukkan nilai R1 dan juga R2 nya, maka menjadi C1E pangkat min 2X ditambah C2E pangkat 4X. Oke, baik, kemudian lanjut untuk penyelesaian soal dari nomor 4, yaitu tentukan solusi persamaan diferensial homogen order 2 dengan koefisien konstan berikut, yaitu 3Y double aksen dikurang 6Y aksen dikurang 1/4Y sama dengan 0, di mana saat Y 0 itu sama dengan 1 dan Y aksen 0 itu sama dengan 2. Maka penyelesaiannya 3Y double aksen dikurang 6Y aksen dikurang 144Y sama dengan 0 itu kita misalkan menjadi persamaan 3R kuadrat dikurang 6R dikurang 144 sama dengan 0, itu didapatkan dari sini si R-nya. Kemudian agar lebih mempermudah, kita bagi persamaan ini menjadi dibagi 3, maka menjadi R kuadrat dikurang 2R dikurang 48 sama dengan 0. Maka langsung kita faktorkan persamaan kuadrat ini dapatlah R kurang 8 dan juga R tambah 6. Maka kita dapat R1 dan juga R2-nya. R1-nya itu 8 dan R2-nya itu sama dengan min 6. Nah, jadi solusi awalnya yaitu karena R1 dan juga R2-nya itu tidak sama, maka kita mendapatkan persamaan diferensial yang akar real dan juga berbeda. Untuk solusi awalnya yaitu Y sama dengan C1E pangkat 8X ditambah C2E pangkat min 6X. Kemudian, nah karena Y 0 sama dengan 1, maka persamaan ini bisa menjadi Y C1E pangkat 8X ditambah C2E pangkat min 6X sama dengan 1. Karena Y itu di 0, maka ini adalah X, si 0 ini. Maka Y sama dengan C1E pangkat 8 dikali 0, X dan 0 ditambah C2E pangkat min 6 dikali 0 sama dengan 1. Maka untuk persamaan pertamanya itu C1 ditambah C2 sama dengan 1. Kemudian karena untuk Y aksen 0 sama dengan 2, maka persamaan itu menjadi, kita turunkan yang Y ini tadi menjadi Y aksen, maka Y aksen itu 8 C1E pangkat 8X dikurang 6 C2E pangkat min 6X. Kemudian Y aksennya itu sama dengan 8 C1E pangkat 8 dikali 0, karena Y aksennya itu di 0 dikurang 6 C2E pangkat min 6 dikali 0 sama dengan 2. Maka Y aksennya itu 8C1 dikurang 6C2 sama dengan 2. Ini untuk persamaan yang kedua. Maka kemudian lanjut di sini kita melakukan eliminasi dan juga substitusi. Yang pertama eliminasi persamaan yang kedua tadi dan juga persamaan pertama seperti ini. Agar saya ingin mengeliminasi C1, maka di sini saya mengkalikan yang di atas itu 1 dan juga yang di bawahnya 8 agar C1-nya itu hilang tereliminasi. Maka seperti ini kita 8C1 dikurang 6C2 ditambah 8C2, di sini sama dengan 2 dan juga sama dengan 8, kita eliminasi dikurang. Ini habis. Maka min 6 dikurang 8 C2 menjadi min 14 C2. 2 dikurang 8 itu min 6. Maka C2 itu min 6 per min 14 sama dengan C2 nya itu 3/7. Kemudian nilai C2 ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama. C1 ditambah C2 sama dengan 1. C1 ditambah 3/7 sama dengan 1. Maka C1 nya itu sama dengan 1 dikurang 3/7 sama dengan 7 dikurang 3/7 sama dengan 4/7, itu untuk nilai C1. Maka diperoleh solusi akhir yang mana itu Y sama dengan C1E pangkat 8X ditambah C2E pangkat min 6X. Ini adalah solusi awal tadi. Maka untuk solusi akhirnya kita masukkan nilai C1 dan juga C2 nya, maka menjadi Y sama dengan 4/7E pangkat 8X ditambah 3/7E pangkat min 6X.
kemudian baik lanjut untuk nomor 5, saya membuat soal itu verifikasikan Y sama dengan C1E pangkat min 2X ditambah C2E pangkat 4X dengan Y double aksen dikurang 2Y aksen dikurang 8Y sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya kita tentukan dulu Y aksen dan juga Y double aksennya. Untuk Y itu sudah diketahui. Untuk Y aksennya itu turunan dari Y, itu menjadi min 2 C1E pangkat min 2X ditambah 4 C2E pangkat 4X. Kemudian Y double aksennya itu adalah turunan dari Y aksen, maka dapatlah 4C1E pangkat min 2X ditambah 16C2E pangkat 4X. Dengan kita verifikasi dengan Y double aksen bersama diferensialnya dikurang 2Y aksen dikurang 8 sama dengan 0. Maka Y double aksen itu ini tadi kita ketahui, kita masukkan dikurang 2Y aksen itunya itu ini sudah diketahui juga, maka kita masukkan seperti ini. Dikurang 8Y, Y-nya sudah juga diketahui, maka kita masukkan seperti ini sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 4C1E pangkat min 2X ditambah 16C2E pangkat 4X ditambah hasil dari min 2 dikalikan Y aksennya, dan juga hasil dari min 8 dikalikan dengan Y ini 2 ini. Maka kita kelompokkan sesama yang sesuku, yaitu C1, C1 dan juga C1. Maka didapatkanlah 8C1E pangkat min 2X dari 4 ditambah 4 dikurang 8C1E pangkat min 2X ditambah 16C2E pangkat 4X juga dikelompokkan sama-sama sukunya C2 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 dikurang 8 itu jadi min 16C2E pangkat 4X. Maka dari itu ini 8 dikurang 8 itu menjadi 0, 16 dikurang 16 sama dengan 0, ini sama dengan 0, maka 0 ditambah 0 sama dengan 0, maka 0 sama dengan 0. Maka ini terbukti, maka ini terverifikasi bahwasannya Y sama dengan C1E pangkat min 2X ditambah C2E pangkat 4X itu dengan bersama diferensial yang Y double aksen dikurang 2Y aksen dikurang 8Y sama dengan 0. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan saya dari 5 soal yang telah saya buat mengenai penyelesaiannya. Mungkin apabila ada salah kata salah sampai, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.